Lanjut. Lanjut to program kecerdasan. Mendukung PAUD untuk membuat rumah baca. Nah, Anda tersepakati mohon. Ata baca kami sudah non sudah kedongan bisa mengalih masukan. Membuat rumah baca. Kemudian mendukung biaya pengajar. Nanti menjokon amangawi bahwa ini sudah pernah kita bahas. Apakah ini menjadi prioritas untuk dikerjakan? Nah, Tuluhon mempersiapkan les bahasa Inggris untuk anak-anak SD yang ada di Korea. Nah, Pak Tuluhon, anak Paton memberikan reward atau mengalir si palas di roha tu sudi aka dana na berprestasi di sekolah tak di Korea. Nanti tidak perlu harus kita buat dalam bentuk besar, tapi isi na berprestasi di huta di setiap kelas ranking sadar dan orang tolu adong si palas ruan atau lehen asun bertambah semangatnya. Kira itu dan itu sih. Terakhir di bidang gotong royong, menjadwalkan gotong royong membangun gorong-gorong. Anggon menurut aku pasti memasukkan program karena ini adalah gotong royong di pasau tahun don. Adong matanut tahim bau di kepala desa memben jadwal gotong royong nasa huta, main gotong gorong-gorong, menyuam bunga dan segala macam. Dan ini sudah terjadi. Mahyan dilakukan di tahun lalu ketika sudah masyarakat bekerja gotong royong pajiges selokan sehingga mudah pas roba udan dorong be aik na membanjiri dalan harani sumbat selokan mau terjadi on tinggal meneruskan nama orang. Nah program terakhir on rak mulak tu benda pasogit on memang program tu tahun 2020 don karena kita rencanakan di tahun 2023 akan kita buat program mulak tuh sudah pangarato las di sima not tabain kegiatan ini andespar. Kiraima gambaran di program dari uta susun tapi nota bahasa muse dia dona si bainota di 2022. Ima, senau. Noraku dilanjut aso bisa kita putusan non. Tapi sekalian menon opung Emron sangat mengawi langsung di list program-program ini aso not sepakati di list program ini lalu kita sepakati di 2022. Adong do program nadung wajib harus dijalankan adong nanti tapi pilih non. Ayo lanjut ketua. Oke. Sampai jumpa. Ketemunya kita, aku masih di sininya. Ya. Masih warga sini. Ya, tapi kan jarang pulang. Enggak paling sekali 2 minggu. Kalau misalnya dalam 3 bulan ini sudah final, bisa sekali seminggu. Oh gitu ya. Iyalah. Lah kan dekat aja ya. Sabtu kan libur lagi. Jumat malam aku pulang. Minggu malam aku pulang. Benar, kalau ada perubahan rencana nanti malam jalan aja. Aku masuk. Oh, lagi su. Kalau mau nggak apa-apa seminggu kita pesan. Iya boleh. Halo. Horas. Aduh, nusuk bikin suara main. Ambege tulang. Oke. Nah, anggus ini kurasa taso cepat diskusi tahun.
langsung Amang Ngawi, kerohanian itu masuk dalam program 2022 karena ini kan kita mendukung, kita mengikuti programnya panitia. Jadi kita sebagai ada pengarah, so mendukung di program di panitia. Itu 2022, mulai semester sana, Amang Ngawi. Ya. Dua-dua itu anggap pemekarannya orangku mulai semester 2 Mei. So ini termasuk prioritasi. Karena pemekaran kan nanggo program ni ahon program ni resok dui. Menurut tahu teh. Jadi di semester 2 mata ini. Halo? Maksud kan Bapak udah kita cari aja dulu yang bisa dieksekusi di semester pertama. Nanti kan di tengah tahun kita mungkin bisa bahas lagi pencapaian semester 1 dan program semester 2-nya Bapak udah. Jadi bisa kita kejar dulu yang dalam jangka dekat. Oke, berarti mendukung Orasot udah masuk prioritasi. Menurut tahu dah, karena ini proyek proyek ini rasok dulu. Nah, bekerjasama dengan aparat desa, masuk ke kesejahteraan. Bekerjasama dengan aparat desa membuat lampu jalan semester sada, Mei. Aku nakin pembangunan sepak bola semester sada di mulai nih. Ini. Oh, iya semester sada di. Karena panitia harus bekerja kan, udah tangguh semua. Tulang. Jadi masuk ke sana atau tibu para persipukon na pasti na parjolo program untuk Kepala Sarawak tetap jalan. Ini jo na paling pasti. Ya kan? Mulai sangkin jam kita beri. Terus tutor menonon. Kita bahas dari kerohanian dulu Bapak udah. Dari kerohanian dulu satu aja kita bahas biar nggak bolak-balik kan. Dari kerohanian program mendukung kelanjutan pembangunan suku Angkola. Kita sepakat di semester 1. Ya, kita kan mendukung aja. Ya, hanya mendukung. Jadi mungkin ya bisa lewat pernyataan atau kayak mana lagi itu nanti kita pelaksanaannya. Ya, lanjut kan ya. Karena kalau Padang Pasadan mungkin ini program kantor pusat lah ini kan. Iya, kalau ada prioritasi. Masuk itu kesejahteraan. Kita ke bidang kesejahteraan. Nah, lanjut. Di semester 1 kita bikin bulannya bulan berapa ini Bapak udah? Karena kalau hanya untuk usulan kurasa kan kita bisa minta permohonan ditujukan kepala desa, bulan 2 pun bisa kita bikin usulan. Bulan 2 apa ini? Nah, untuk KUD ini mungkin perlu koordinasi lagi ya sama si Hendra ya, karena dia yang lebih paham ini bagaimana apanya, sistemnya. Menurut aku, Mang, menurut aku KUD itu kita geser lah itu ke tahun depan. Halo, halo, Tulang. Desmondon. Orang sudah. Karena mau tangkap masalah dihitakan napu dulu naik. Jadi adong napu sa pemerintah, dan adong nama nampung dihitaan. Jadi dari warga manapi terutama main tujuan mana somar kepeng kan. Jadi molo boy usul aku, gitu kan? Istilahnya molo naboy do, dang na tujuh aku, mohon maaf ya, dang na tujuh aku bisnis. Jadi molo boy don istilahnya holan membayar upah ni pekerja, dohot boy mengurangi harga ni napu, tuh terutama nasu mampu. Mungkin molo cek mendukung. Cara nanggi. Artinya masuk ke dalam program 2022. Masuk 2022, mungkin pertengahan tahun on. Contoh mulai do imana mungkin mulu taksasi kasar na soalnya karena mungkin butuh 500 juta kan. Setengah M. Istilahnya bentuk bantuan tu hutata. Isi pena all membantu. Ya jelas dang nahata bisnis on. Untung membuat untung sebesar-besarnya. Ale soal dia macarata membantu akan so mampu. Contoh majo
akan nasoboi pajolo hepeng na pada saat na kuiro san sa pusat. Kuito tamu pajolo. Mungkin molo modalna ya secara pribadi molo adong dongan na membantu di follow up mau ke Udeon molo siap membantu. Oke, setuju. Senang. Arana ubereng poin na utama di hutaan ido. Ngapu. Tapi ada pandangan sedikit udah untuk KUD ini kan. Memang betul itu. Dari Jojo Hari pun pernah juga kita bicarakan sama keluarga di kampung masalah KUD ini untuk membantu pupuk. Tapi seperti tahun lalu lah, pas harga pupuk mahal-mahalnya itu kan. Kebetulan kita dapat dari Medan ini pupuk Ponska yang 25 kilo harga 230 atau 245 kemarin itu. Nah, mereka nggak mau, mereka tetap menunggu yang dari pemerintah subsidi. Iya, maksudnya gini lah. Maksudnya gini, subsidi itu kan nggak setiap saat ada duit orang kan. Subsidi udah pasti misalnya dapat, ya tergantung kelompok taninya lah. Ya maksudnya yang modal ini yang beli semua dulu, borong dulu semua itu nggak ada di kampung, itu masalahnya. Nah, harusnya dana desa itu kan gitu. Kalau dana desa nggak bisa kita harapkan, itu sudah ada alokasinya. Molo ini pendapatku. Nasib sedia membantu. Kalau aku tahu di tahun ini, secara pribadi mudah-mudahan dongan boleh membantu sudah. Tinggal kita hitung. Yang penting unang besok kau dinajului, istilahnya diambil pupuk tapi nggak dibayar. Berarti itu mau bunuh diri itu namanya kan. Maksudnya cara sepengarat tuh kita. Ini mana kampung salah satu di situ, terutama maju mana semampu. Jadi molo memang itu kebutuhan di sini ya. Udah kemak sen hamil membantu. Ya bukan berarti ya istilahnya muludang membuuntungi sebanyak-banyak. Nah, yang pasti bisa kita membantu masyarakat baru ya. Anggo sana setuju, Bre. Karena mudah harap untuk pupuk subsidi terbatas alokasinya. Iya. Kebutuhan nih masyarakat misalnya per kakai opera kilo, tapi 50 kilo do jatasian pupuk subsidi. Halo. Nah, tidak akan pernah tercukupi, tidak akan pernah sampai kapanpun. Nah, betul, tapi kalau kita sepakat, tulang udah. Sepakat kita memang on di program 2022, tapi on di semester kedua. Tapi di semester pertama kita mulai pembahasan dia paling tidak kita mulai mengarang-rangi ada persyaratan membuat koperasi. Terus ini mah kamu susah. Kalau sonau udah tulang udah. Tulang. Kalau sonau nggak ripe tikiro son cerita dongan. Buat dong saya berita di Huta Baru pengadong penjual pupuk kan. Jadi merasa iba di huta tapi di huta mah kuantiti masyarakat paling gok. Jadi ya molosona sih membantu. Yang jelas yang namanya koperasi untung bersama rugi bersama itu kan. Ajo penting unang besok na jolo dibuat na pudang ibayar dijual tujuh rumah sebagai pengarat to contohnya kita noeng isina olo do membantu ya jelas-jelas yang namanya koperasi kan ya jelas semua ada badan hukumnya siap membantu. Oke. Tapi ini perlu kita koordinasikan sama si Hendra lagi ya, Le ya. Iya, betul. Prosedurnya bagaimana? Yang penting gini, Le. Tujuan kita, Le, membantu masyarakat. Bukan tujuan objektif utama itu. Alokasi pupuk untuk desa kita, unang be masuk be agen. Kita tampung. Molo agen sepangaribuan naguan di utung. Sampai dilihat napu, dung panen, dipotong di mana harga ni jago rendah. Harga pupuk naik. Jadi sama dia lah semua duit itu. Jadi maksudnya sama non. Jangan membuat untung. Karejo be di tadi pengarat konon. Jadi masukku sih memang. Kolamboi membayar contoh pekerjaan di koperasi. Dan istilahnya Holland tujuannya bisnis ya siap membantu. Jadi ada masukan, Hanawang. Anggini wasida seman. Halo, Abang.
Ah, nading kami pangusulmi. Mulai ikon baik kita sebagai pengurus, memang kalau memang betul-betul kita mau bantu, jangan 1, 2, 3 orang aja, karena itu nggak akan terlaksana, Anggi. Jadi kalau memang kita mau niat seperti yang Anggi bilang, kita harus fight, harus memang betul-betul mengalahin roha, baru boleh terlaksana. Nggak usah ada 25 harap doang, Anggi. Nah, habis-habisan nih. Karena mulu anggo untuk 100 kilo, boleh man masalah 20 hal bekerja di sini. Sayang untuk ratusan kilo nonanggi, ada 25 hal memang betul-betul mengalir rohana, agak berat dia yang menurut tahun kita. Jadi sebelum kita memang mau ke sana, jadi kita harus fight dulu semua pengurus Andespar ini. Sono na bang, mungkin prinsip kooperasi ya, prinsip kooperasi. Contohnya nomor kooperasi minta, contohnya mata talian mehepekta 100.000, ya kan? Ya. Anggaplah ada untung 100 perak, ya proporsional untungnya setiap kooperasi. Intinya kita main, dan tujuan utama kan dang soal harga napu nasanda agen nasa Iya, iya, napu. iya betul. Jadi contohnya bang Sonon, bukti ini kita mengalir rohana, Sona pribadi. Kalau Sona dok masalah dana, Sona tak botos saja. Mungkin semaksimum mungkin siap membantu. Yang jelas main ikon dong dotong perjanjian sakuta, ikut pangarat rumahnya pon profesional ada pengurusan. Dari dulu tapi orang kepercaya kita orang kepercaya sama namanya kooperasion. Karena itu utama di hutan. Iya, maksudku gini ya, Anggi. Kira-kira untuk menyediakan dana untuk pupuk ini, saya dia mau gambaran kira-kira. Hampir 500 juta, Pak. Itulah kalau 500 juta. Kalau cuma 3 sampai 5 orang yang memang mengalami rohana, agak berat dengan kira-kira. Tapi yang sudah kita memang mau bekerja sama, mungkin bisa terlaksana. Makanya maksudku gini, kita harus fight dulu semua pengurusan besar mau memang mendukung program ini. 5 juta kalau untuk tapi perlu juga ya kita pertimbangkan, mereka pun sekarang di kampung bukannya orang susah lagi semua. Sekali panen mereka narik dari nota jagung aja pun bisa 45 juta sekali panen. Jadi jangan kita pula dari pandangan kita di sana itu semua susah. Sementara kita di kota ini susah kan? Maksudnya maksudnya kita mengawali kan, kita untuk mengawali pupuk ikan berarti danana kita perlu mengalehe. Jadi nerak sono mengenai anggota pikir terngetu dana do masalah teknis non bah ada bisa tayo non masalah kooperasi makanya kita pun di awal membicarakan kooperasi butuh effort yang luar biasa. Tapi kalau kita sepakat, kita mulai pembicaraannya, oke. Anggu menurut tahu. Tidak, sono bre. Tidak begitu. Kesepakatan kita dulu yang penting dulu. Tidak, ulek pula tabah, makanya ulek tabah dulu mengenai dana segala macam. Tabah sama Jo, apakah ini masuk dalam program 2022? Anggurung dulu tabah masuk 2022, mari kita kerjasama. Nah, masalah dana segala macam, doon sono kini pertimbangan apakah ini akan seperti kau di zaman dulu? Menurut tahu tidak. Karena zaman dulu mereka bertani ugal-ugalan, petani asal-asalan. Sanari di hutan, petani betul-betul petani. Petani yang betul-betul membutuhkan modal kerja untuk mendapatkan hasil. Agar baik kooperasinya di hutan, menurut tahu aku jamin pasti sukses. Tidak akan ada tidak membayar. Bahkan potensi ke depan, mudah-mudahan untuk kooperasion, hasil pun dari hutan, indah to ke binarot hutan. Kooperasi yang mengambil dan menjual ke kota. Mulai ini itu terjadi non hasil di kooperasion, tang kebaik mana kooperasi di sebagai BUMD.
badan usaha milik desa. Tapi bukan desa Padang Pasedaan, tapi desa dusun Parurean. Hasil koperasi ini akan dikembalikan lagi ke masyarakat. Jadi siapakah pemodal koperasi ini? Bukan hanya Pangarato. Parhuta bisa menjadi investor di sini. Jadi tidak terlalu khawatir sebenarnya mengenai modal. Kita bisa mendirikan koperasi ini bekerjasama dengan Parhuta. Mari kita sama-sama bangun koperasi. Kakak misalnya store modal sekian, hasilnya untuk kita bersama. Mudah cocok di ini kita sepakati dulu nih. Kita masukkan sebagai program 2022. Habis itu kita bahas mengenai legalitasnya, persyaratannya, dan permodalannya. Aku yakin mudah bicara untuk 2 tahun. Engkau rasa 1 juta kakak misalnya ulang mau jual kabur pasti menyetor modal dong. Menurut kemampuan ada 500, ada 1 juta, ada 2 juta. Rata-rata kakak 1 juta mereka mampu menyetor modal. Karena apa? Demi kepentingan bersama kan. Karena untungnya pun nanti akan kembali lagi ke Parurean. Jadi silakan. Jadi tahun nasalpu di bulan 10 koordinasi daun rencanaku neko gandeng PDIP Sentarutung mencari pupuk nomor pupuk dudai. Jadi artinya alana di huta sangat kesulitan pupuk hubungi ma ketua PDIP di Balige nomor Dugowar John Pasaribu. Pak Bang, bisa ndak kamu supply pupuk sekian ratus ke kampung saya, dengan begitu sampai di kampung bayar tunai. Medo imana, susah sekarang pupuk Anggi, bukannya kami tidak mampu, kami juga punya koperasi, saya bawa aja menggandeng, kamu ajak begitu, tapi pupuk susah didapat, bukan masalah di modalnya, pupuk ini sekarang banyak di stok perkebunan sawit, di sini kendalanya ini mana, mulai. Nah, oke, mau lihat Pung. Justru disitulah kita butuh koperasi. Karena koperasi punya akses. Koperasi punya jalur. Dan sudah jadi koperasi ya. Mereka juga ada koperasi mereka di PDIP ini, cuman pupuk naon dong banyak yang stok di perkebunan sawit. Bayangkan Opung mah, sedangkan punya koperasi aja susah, apalagi tidak punya koperasi. Iya, itu artinya mulai tambahin untuk koperasi, tentu kita akan sudah mendapatkan alokasi yang lebih baik. Iya. Sampai do hubungan komunikasi amina tolu kapungi dohot kepala desa dohot ketua PDIP dohot amina tolu bicara. Bukan masalah kami tidak mampu, kami mampu, pupuknya yang susah kita cari sekarang. Di Balige aja sekarang kewalahan cari pupuk. Itu masalah sana. Nggak boleh mau set tapsel dah. Anggota put mau coba akses lewat PDIP. Karena kan itu kan organisasi yang besar gitu loh. Alay tapi tulang. Ini bukan masalah partai. Ini masalah program pemerintah dan alokasi pupuk sesuai dengan sedego masyarakat di tempat saya kebutuhan masyarakat. Nagu udah bermain di sana. Apalagi kalau punya koperasi, lari ke colman, namanya harapan untung sebanyak-banyaknya, itu toh. Jadi maksud tentang son, jadi kooperasion berbadan hukum, kan nggak boleh kita langsung menembak tuh departemen dia di pemerintahan namanya ngolah masalah pupuk kan, itu tugasnya Pangarato memang dong dikta sih. Karung badan hukum nami soundok alokasi pupuk tu desa nami paromai nanti hepeng nami langsung bayar cash itu tuh masuk kan. Jadi ya mau sono dokonakin ini soal alokasi ke desa dan mungkin Holland desa Parurean mungkin desa na asing alai di desa ma putak nyonan non tang nameng gabi mengharapkan untuk sebanyak-banyak ada soalnya kontulang nak untuk siap kudan. Ya siapa yang invest di sana dalam arti invest langsung bisnis normal alai bisnis dan membantu masyarakat sekalian ya dan magu efekta nyata membantu oleh soalnya itu masuknya makanya udah nakin nih hal yang menarik dong mau tabasi 2022 pertengahan contohnya soal nakin nih dan nago
harta nih bagi pengaraton bukti nih badi dehan pas-pas itu kita mungkin sekitaran ya mungkin siap membantu mau nih mah. Mudah-mudahan dong mangin sudah Oke. proporsional dia di impes di mana berbadan hukum karena kepala sekolah kebetulan akhirnya tadi di lean mbak adung keuntungan so kredit union di Katolik tadi ya naik lian di mana impes ya saya mah ke keuntungan di mana sih kesepakatan terus sama lima. Oke, mau tuh pengarah di Baskor mengenai alokasi pupuk. Dia sih menurut nau ubo tuh teh, ubo tuh mungkin di boto dongan asing. Dia sih alokasi pupuk di hitan Saudi. Alokasian pupuk itu berdasarkan kelompok tani. Nah, pemerintah akan mengalokasikan berdasarkan kelompok tani yang aktif. Gua ada cara nih kelompok tani tahun ASO betul-betul mendapatkan alokasi yang benar. Mulu kelompok tani biasa do, tidak pula terdaftar di Kementerian Pertanian. Sudah alokasi nih. Tapi bagaimana caranya? Terbentuk kelompok tani, sudah nasahutai, 3 kelompok tani tabain, dan kelompok tani ini didaftarkan, mempunyai NPWP dan mempunyai notarisnya, dan ini terdaftar di Kementerian Pertanian. Ini alokasinya akan resmi untuk si gagasal huta. Jadi nanti koperasi ini, KUD ini atau koperasi apa namanya akan menjadi gapoktan, gabungan kelompok tani merinduk menutup kooperasion. Kalau gapoktan ini juga sudah terdaftar resmi di Kementerian Pertanian, bisa punya akses kita bantuan tuh anak orang jelas, bahkan akan mengalir terus bantuan. Foto jo Oke, kecura. Om pakatan kami terakhir buat almarhum Emres Topun. Om pakatan kami terakhir di Bagasondui, atau Roti Medan Bimtek. Rencana kami narihai, bopena ia akan sedu membentuk gapoktan. Di Rua Cilatom, holan kelompok tani ini ada pena terdaftar di Kementerian Pertanian. Sah. Makanya kelompok tani ini ya selalu mendapatkan bantuan. Terakhir sebelum mati ya, dibantu di Leon Bersalau 5.000 bibit bebek. Mengalir terus bantuan. Setiap tahun ada anggarannya. Om menegot si benota di huta melalui kaudion. Nah, mulai si lanjut tahu rasa non terlalu panjang kita membahas HP teknis noni. Kesepakati bahwa membentuk KUDI masuk program 2022 di semester kedua. Biar kita kerungan. so nama-nama hatane pung joki sotik jopung. Mau koperasi nggak dong hutata. Dengan contoh mana koperasi hutata. Kalau bukan koperasi ya, kelompok tani. Anggi malele tapi kelompok tani ini apakah aktif? Apakah terregister di Kementerian Pertanian? Nah, Holani nama tahu. Cuman kan kelompok tani tahun 2021 kan dapat sumbangan traktor 1. Oh loh. Mula kita bisa mendapatkan akses yang lebih akan bantuan terus mengalir. Kalau udah masuk ke kementerian, diundang ketua kelompok tani akan diundang setiap Bimtek. Ya. Disitulah membagi alokasi. Itu toh. Ketua sana dosa mulu salah ketua kelompok tani ini, ketua anak. Perhari. Jadi raku asunang pola panjang lebar tabahason masuk itu program 2022 di semester kedua. Sepakat medesi? Sepakat. Oke, lanjut. Menanam pucuk merah, Mangawi lanjut mak menanam pucuk merah itu raku. Ada pola bahasa tapi langsung otomatis semester pertama. Tidak rasa telah perlu dibayang jo impusnya nama siap Semron. Kemudian dia doani progres nih. Pas tadi guys stokin. Dan abang Semron majo. Halo Amang. Di sini abang Semron. Sean.
banjo amang informasi di kita di do progres ni pucuk merai atau tabo to sudah kita pengurus. Narai pertama pesan dan sesuai ya rasa 100 naruh apa yang permintaan 250 kan Bang, sini bang. mengecewakan. Jadi mau baru di order lagi pemang zero. Pakai ini. Justru kenapa? Terus jadi someone dia mau mesti bang. Atau terpakai mai metok kita sudah na atau masukna atau takah bagaimana kira-kira bulan sama bisa terlaksana nih nang motong. Baru Om ni suruh nang merda debe nama olan mungkin bibitna mungkin mola ha. Lagi proses di status nasional. Berarti itu lebih kepastian masuknya andigan kira-kira semuanya. Kalau 100 sebenarnya. Semester 2 mata enak penuh itu. Semester 2. Ah, semester 2 mana semester sada. Makanya perlu ada informasi yang namanya sinkron atau memang kalau belum bisa di semester 1 biar kita nanti tapi usul kan lah kalau bisa ya dapat 100 saja dulu mulai. Jadi, iya makanya penjelasan dari anak sinkron maksudnya biar konkret dulu maksudnya gimana gitu. Sudah sampai di mana gitu. Apakah sudah tumbuh segini apa sudah gimana gitu kan. Jadi kita tahu kita gitu, nggak ini kita nggak nunggu gimana ya Maximron ini, kok nggak ada informasi gitu. Susah bibitnya kalau yang 100 sudah sampai kemarin itu kan sudah saya bilang sesuai dengan yang kita pesan pertama itu 250 kan kenyataannya yang datang 100. Kalau memang kalau yang 100 saja juga biar saya kirim. Tapi saya takutnya nanti ini datang jadi 2 kali kirim saya. Oh, berarti belum pasti lah Mang ya. Biar kita masukkan di semester 2 itu. Jadi saya kejarlah dalam bulan inilah, saya kejarlah pengirimannya. Oke, Mang. Jadi gini aja, Mang. Gimana pun nanti progresnya, biar Amang informasikan ke kita. Kalau memang terkejar di semester 1 ini, biar kita laksanakan. Maksudnya update lah Amang terus. Ya, Mang? Oke, udah. Nah, itu baru mantap. Kebanyakan udah seperti ini. Nah, kita kan udah ini, kalau pemainnya belum bisa, nanti udah mau dekat semester 2, udah kita limpahkan untuk pembahasan semester 2. Biar kita lanjut untuk yang berikutnya. Ya, lama kali kemarin sampai saya ada sampai 3 kali juga itu yang pernah dibalikkan di order balikkan apanya uangnya nggak ada apanya barangnya kan. Terakhir ada mengecewakan. Ya, oke lah Mang. Jadi gitu aja. Nanti update-nya itu aja nanti dari Amang nanti kita harapkan. Maksudnya pemainnya bulan besok udah gimana gambarannya, update aja Mang di grup. Oke. Kalaupun progresnya belum, buat aja informasi di grup Amang biar kita. Oke, Mang. Oke udah. Oke. Lanjut nih. Oke, kita masuk ke program kecerdasan. Yang pertama mendukung PAUD SD SMP Desa Padang Parsadaan dengan membuat rumah baca.
Prioritaskan Saya semester setuju. 1 atau semester 2? Saya setuju Ini di semester pertama. Kita kasihkan Semester dulu pertama. ini, kita kasihkan ini pencerahan dari tulang taman dulu ini. Oke. Ya, gimana Pak udah? Oke. Jadi ini taman bacaan ini sebenarnya program yang bisa kita jalankan di semester pertama. Dan ini bukan merupakan program besar, dan Ya. ini juga bukan program dengan budget yang besar. Ya, tuh. Yang perlu kita persiapkan adalah pertama adalah di sana sudah ada PAUD, sudah Ya. ada lokasi, sudah ada infrastrukturnya lah. Ya. Kita hanya melengkapi dengan membuat buku. Nah, Ya. tentu kita juga perlu membuat tempat bukunya. Hanya kan butuh rak. Rak ini Ya. juga kita nggak perlu buat seperti rak-rak di mana pakai rak besi, enggak. Kita Ya, buat aja sederhana nanti. lah. Sederhana Sederhana. dari kayu, papan, kita buat rak buku. Nah, Siap. tugas kita adalah bagaimana kita menganggarkan anggaran membuat lemari buku, rak buku, kemudian meja baca, dan bukunya dari kita semua nanti. Oke, honor pulang honor. Di rumah kita ada misalnya buku anak-anak kita, bisa kita kirimkan. Bagaimana Oke, kita siap. mengirimkannya? Misalnya di pool di Medan, ke rumah atau ke rumah ketua, kirim semua ke rumah ketua. Begitu dapat misalnya 1 karton, kirim ke kampung melalui bus, lalu dipajang di situ. Itu saja Oke. programnya. Kita sediakanlah buku mulai dari umur playgroup sampai dengan SD, buku-buku bacaan gitu. Itu aja sih menurut aku. Kira-kira begitulah bentuk programnya. Honor pulang honor. Mantap, mantap. Honor. Masalah honor. Nah, kita kan sebenarnya ini tergantung dari budget kita nanti. Kita buat dulu semua program-program ini, nanti kita itu anggarannya. Kalau ini menjadi program prioritas kita kerjakan. Tapi kalau ini bukan menjadi prioritas, kita akan mundur ke tahun depan. Karena honor ini kan sebagai tambahan, belum pernah guru itu sudah ada. Ya. Hanya menambahkan dari apa yang dia dapat. Sementara dari si Hendra kemarin mengatakan bahwa semua guru-guru PAUD itu sudah mendapat tambahan insentif dari Pemda. Artinya kan ini perlu kita klarifikasi, dan kalau memang itu sudah ada, menurut aku nggak begitu prioritas. Jadi prioritas adalah di bidang kecerdasan membuat taman bacaan. Dan kedua adalah membuat les bahasa Inggris. Ini penting menurut aku. Kelang. Ini dulu buku bacaan ini. Itu kan udah clear masalah honor. Terus yang menjadi istilahnya pegawainya, gimana kita caranya membuatnya? Apakah yang udah ada di situ, apa mau kita koordinasi sama yang di kampung atau gimana? Untuk apa ini? Taman bacaan atau guru bahasa Inggris? Iya, taman bacaan yang untuk mengawasinya. Taman bacaan nggak perlu guru. Iya. Mereka kan di situ ada guru PAUD. Itulah maksudku lah. Apakah yang udah ada di situ, apa kita mau koordinasi lagi, mau kita tunjuk siapa atau gimana? Enggak, justru guru PAUD itu. Dan ini juga akan membantu guru PAUD. Guru PAUD itu punya bahan banyak, punya bentuk pengajaran yang lebih baik lagi kepada anak-anak didiknya. Materi-materi dia akan bertambah. Tapi kalau misalnya masalah pengelolaannya, apakah perlu kita kasih tunjangan pengelolaan? Kita sepakati, karena dia akan menjaga buku, merawat buku, kalau ada yang minjam harus catat. Kalau kita memberikan tunjangan sebagai kepala taman bacaan, saya setuju. Siap. Ada masukan yang ke ruangan nasi? Ini suruh semangat ambilnya. Halo? Halo. Iya, kalau taman bacaan ini kan sudah banyak contoh, ya kan? Ya. Kayak rumah baca si Teguh Simorangkir juga udah bisa kita contoh kan. Orang itu kan taman bacaannya itu memang rumah baca itu berusaha untuk membiayai dirinya sendiri. Artinya? Ya, contohnya mereka ada bikin dari penjualan sayur dari kebun-kebun kecil mereka, seperti ya
orang tua di kampung itulah yang harus membeli sayur mereka kayak gitu. Jadi operasionalnya memang dari rumah baca itu sendiri, karena kan nggak mungkin juga selamanya kita berpangku ke situ kan. Maksudku biar mereka juga mandiri. Oke, bisa diterima. Ah, Usul dari kawan yang lain, maunya kita aktif lah semua bikin usul. Rumah bacanya menurut saya nggak perlu dipinjam. Kalau mau baca berarti di situ. Kita berarti harus siapkan tempat dia untuk baca. Jadi nggak ada resiko kehilangan buku. Jadi tempat lakarnya awak tu tua di hutan di baca. Sekarang kita kan punya berbaguna perolehan. Kurasa itu tidak ada salahnya kita pergunakan masyarakat kampung. Idang perolehan sangat menyetujui hal itu. Aku sangat setuju, cuman soalnya aku ni opung perahakan ni persepudan perporak piring, lemari sama meja itu sangat dibutuhkan. Menurut yang merasa ada kalau perlu si basotai, nggak ada tempat, cuman hanya itu kapan tunggu selesai sopotai. Alai kalau yang perlu senari kita percepat tempat, kita ada tempat mana yang bagus ya, tempat hal tersebut. Soal tes halo, halo. Halo, halo. Mungkin berarti eksekusinya ini tinggal dikoordinasikan sama guru PAUD-nya aja lah di sana kan, kayak mana bikin rak bukunya, mungkin bisa kalau bisa dibantu masyarakat di sana lebih bagus kan gitu. Ya, betul. Nanti kita koordinasi sama tugas PAUD-nya siapa yang kira-kira bisa bikin lemari di kampung, berapa biayanya, nantilah kita koordinasikan. Kalau bisa sih menurutku biar mereka juga merasa memiliki, jangan kita pakai biaya dulu, kita suruh dulu mereka bikin raknya. Tapi cewek itu kan di situ. Mana bisa Ya makanya kan harus kerjasama dengan orang tua di kampung kan, anak-anak mereka yang nanti menikmati membaca itu. Oke. Jadi kalau umumnya buntu tuh kan gimana? Kalau buntu? Ya jalan terakhir lah pakai biaya. Karena beberapa rumah baca yang aku tahu nggak ada minta biaya itu. Itulah maksudku, kita contoh lah dulu mereka yang baik kan gitu. Iya, kita harapkan seperti itu kan bisa memang sama orang itu. Nggak mungkin nggak mau orang itu kan bikin lemari kan? Iya. Baiknya di Pamisi Pisan itu papan yang udah nggak dipakai lagi di Parambolok pun itu aja dibuat. Kan papan-papan triplek kan bisa, Bro. Itulah. Yang biasa yang lese-lesehan itu loh. Triplek itu. Jadi mulai tempat itu kalau tapi kiri sopo angkole kita pergunakan. Hanya tinggal menunggu waktu selesai. Merasa mana yang selesai. Tempat apa tuh tulang? Sopo itu. Sopo angkola. Kan enggak ada di kampung. Itulah. Iya. Cuman kalau bisa sih saran naposo bulung yang di gereja itulah dimanfaatkan kan, biar bisa membantu membuat paraknya itu. Itu maksudku. Jadi mereka merasa memiliki itu maksudku. Jadi kan jangan seolah-olah pangaraton yang bikin itu, nanti kita pakai rusak, marah mereka katanya gitu. Aku menghindari bahasa itu Le. Iya, kan adanya Karang Taruna di kampung. Ya, itulah maksudku, biar timbul rasa memiliki itu Le. Jadi kan kalau dia merasa memiliki, buku itu pun bisa terawat lama. Ya, yang ketangkap tadi yang dibilang tulang Kalimantan tadi, maksudnya di Sepogodang itu maksudnya ngapain? Di Sepogodang itu kita manfaatkan untuk taman bacaan gitu maksudnya tulang. Iya, kalau mau tekain yang istilahnya 3 ruangan itu. Alana istilahnya mulai di sita baen bisa jadi ruangannya memungkinkan nggak digunakan yang sekolah lain gitu loh.
pada saat belajar mengajar. Nantilah kita koordinasi sama di kampung dulu gimana lokasi Iya. PAUD yang sekarang ada. Biar mereka yang menentukan lokasinya. Ya kalau Oke. buku kita usahakan sedaya mampu kita, buku dari SD, PAUD sampai SMA kita upayakan ada, biar bisa mereka baca juga kan. Oke, siap. Moladak salah so koordinasi mo jotu dalak si Pre Dida kebetulan nang udah mengajar di PAUD Di PAUD di dia. dari Perean. Nantulang. Nah udah halak si Pre di udah Istri tunggane. Oh lo. Koordinasi jotu nang udah so dah moladak salah aura imara do kepala sekolah di PAUD. Bisa. Moladak salah udah. Oke, kita tunggu hasil yang maksimalnya dari Tulang Kalimantan. Oke, wah peco di grup. Seperti yang diharapkan Tunggane Perjuangan. Merasa na buku nak sapuran itu sangat bagus. Kalau ada kita punya buku anak-anak, tidak apa-apa kita supply dari perantau masing-masing kan, semampunya. Iya, memang harus gitu dari buku anak kita atau buku dari relasi kita, tetangga kita, pokoknya dari kita lagi. Iya. Oke, Tunggane. Berarti untuk PAUD clear ya tulangnya? Bulan berapa nih direncanakan, Leh? Kalau mengumpul bukunya mungkin udah bisa lah dari bulan 2 udah bisa dimulai. Iya, kalau buku bisa sudah. Kan tulang si Kalimantan kan mencoba koordinasi dulu sama. Iya, bisa koordinasi dulu. Nanti kita tunggu hasilnya, nanti diinformasikan di grup ya tulangnya. Siap. Kalau saran saya, kalau ke lokasinya itu, jadi dibuatlah kayak apalah ya, kayak gubuk-gubuk apa gitu. Jadi gubuk tempat santai kan, semacam di apa itu. Nah, perlu ributin mana santai, Le. Lebih enak dia membaca sambil ini kan, nyantai kan. Ya dibicarakan lah nanti sama mereka yang di kampung, kalau bisa tempat membaca itu dibikin nyaman. Terbuka gitu. Kalau membaca itu dalam ruangan yang ditengok tembok aja kan nggak apa ya. Betul. Ada ngusul ketua ada ngusul ketua karena kita berlip. Bentar tulang. Inilah yang kuharapkan masukan-masukan gini. Nanti udah ada masukan kayak gini, inilah yang disampaikan Tulang Per Kalimantan sama di kampung. Jadi kalau kita aktif lebih bagus. Kalau untuk atapnya itu kan banyak lalang di sana. Lalang itu kan biasanya kita di gubuk di kampung di sopo-sopo bikin bulat dia, bikin tiang di tengah, bikin bulat dia, bikin kursi di bawah. Iya, teknisnya mungkin itu lah ya. Teknis. Jadi usul ketua. Alana kita berbicara dengan PAUD, kita harus gabungkan nang udah nama ni udah laksi Yaha seperti masuk dalam grup. Biar langsung kita koordinasi. Iya, tanya dulu nanti siap mau nggak supaya itu bergabung. Bisa mau itu pasti tuh. Pasti mau itu. Kalau ya udah nggak apa-apa. Kalau bisa sama Tunggan itu juga masukkan aja kalau mau dia. Si Freddy doh. Undang bajo, mulai undang bajo nang udah IP. Mana tahu ada dari dia edukasi informasi kan udah nggak apa-apa. Boy itu tuh. Jadi oke, next time kita persingkat lah ya. Berarti yang PAUD tadi teknisnya nanti bisa dibicarakan kayak mana pembentukannya ya. Kalau bisa biar mereka yang mengusulkan gimana bentuknya biar nyaman kan gitu kan? Iya. Kemudian yang kedua dari kecerdasan mendukung biaya pengajar PAUD, tadi udah kita bicarakan ini bahwasanya pengajar PAUD juga mendapat insentif dari pemerintah. Nanti mungkin ini bisa dibahas lagi sambil berjalan waktu ya. Iya, bisa nanti tanyakan ke guru PAUD-nya lagi nanti di kampung. Bisa nggak gratis gitu? Boy. Karena kita kan dari situ kan hanya menyiapkan rumah baca kan gitu. Iya. Jadi mereka hanya antar buku, silakan yang mau baca kan gitu kan. Nanti mungkin ini bisalah kita lihat situasinya di lapangan. Kemudian yang ketiga mempersiapkan les bahasa Inggris. Nah, ini siapa yang bisa mengasih edukasi masalah les bahasa Inggris ini?
Kalau Molodak gimana ya? itu Jo. Molodak salah au udah laksi pre di jurusan bahasa Inggris itu. Sundar Harahap. Molodak salah udah. Bahasa Inggris yang dipegangnya itu. Coba Ya, dulu Anggini Bahasa Cian Batam. Masih di situ, nggak Anggini Bahasa Batam. Isi. Anggini Batam. Isi dong di musim Batam doang. Desman. Bro. Oh. Isi Masih orang ada ya? lain dan aktif lu apanya lu speakernya. Oh, Anggi Hajian, banyak masukkan sini Jo. Nah, galpo dan beroa. Usul lah ini lah ya untuk yang les bahasa Inggris ini. Jadi kan namanya bahasa kan harus sering diucapkan baru lancar kan. Kurasa jolo tabay mo jonom bukui anu tatampo mano permintaan masyarakat baru kita pola pikir kalau kita lanjutkan lagi pembahasan Setuju, itu. Koda. Yang penting sambal andaliman itu ya kan. Ya betul, ada tomatnya kan. Jadi dari kecerdasan ini kalau bisa kita prioritaskan yang pertama inilah ya, mendukung PAUD ini. Ya itu aja dulu. Ini Masalah aja. bahasa Inggris itu nanti kita lihat dulu ke permintaan masyarakat. Tapi kita minta dulu masukan dari Anggi Sihaton ini. Bikin dulu Anggi masukan dari sana. Itu. Nah, bikin. Matan malah peci hubak, peci ni raja itu. Banyak Apa, Bere? Lanjut. Menjawab jawabanmu Jo, Bob masalah PAUD, bahasa Inggris, tanah asing, kita ada yang masukan. Dengan sudah masukin ini Pak. Lanjut. Baik untuk masuk kamu satu bere. Sebelumnya di sampai per Kalimantan non tuh. Iya, apa yang harus dibenahin? Apa? Lanjut Bang, lanjut. Oke, berarti ide. Berarti les bahasa Inggris ini kita lihat juga situasi ya. Iya, lihat situasi lah. Karena kalau boleh saran sih dari aku, kalau memang nggak ada gurunya ya kita bikin Zoom, webinar semacam webinar gitu. Mereka duduk satu tempat, ada gurunya dari sini yang mengajari. Ya, boleh juga. Kayak pakai layar tancap ya. Di gereja kan ada LCD itu kan. Ya. Boy, masukkan dong. Mana tahu ada masukan dari tulang menek ini. Masukan. Oke. Naraku kalau memang bisa tidak menjadi prioritas paling tidak di semester kedua. Ide itu mau pupudan. Soalnya mantap berpengaruh ini. Oke, next kita program kecerdasan mendukung anak berprestasi dengan menyediakan reward bagi yang berprestasi. Usul, kalau itu masuk program 2022, biayanya nggak besar. 23 udah. 2022 tahun ini. Oh, tahun ini. Nanti di semester depan bulan 6 kita kan tinggal minta data sama kepala sekolah aja. Siapa yang juara 1? Kan tinggal mengirimkan aja tuh apa yang mau kita kasih, apakah buku, apakah pensil, apakah kayak paket isinya buku sama pensil, peralatan tulis. Iya, betul. Tapi dia menerimanya itu bangga. Iya, betul. Jadi motivasi untuk yang lain ya. Gitu. Jadi molo terjala tuh kepala sekolah tulang, ya kan? Berarti itu satu SD atau khusus parurean, betul? Khusus parurean atau? Ya, maksudnya molo khusus parurean tuh. Kurasa di TikTok boy di, jadi anak ada juara boy menyertakan sebagai bukti rapor. Nah, ale mulu kasih turut kepala sekolah asing ada tanggapan berarti betul. Kan? Betul. Setuju Bre. Jadi share lah di grup rapornya bilang. Iya. Super Hanger siapa itu? Super Hanger. Iya. Di TikTok atau ngasa Asia geleng nana juara 1, juara 2, juara 3. Salah tadi Bang. Di bawah ini sekalian dibawa fotokopi rapor orang ada yang tahu situ. Kepala sekolah kan yang ibu leket do.
ada yang tahu. Jadi kan Fabian, Perperean. Udah suruh balik. aku sebaik Oh, lu masuk anu salah panggak dah, Bay. Di mana non sada padang persada non, tapi di Iya, BNC juara 2 padang Hanopan. Ya, udah pas, Betul, udah betul, pas, betul. udah pas itu sama orang raja kita minta datanya. Iya, iya, iya. Ada nggak program di gereja? Ya? Nggak ngoto. Nah, ada nggak program tahun siang gereja? Apa Anggiat? Oh, Apa tadi yang kau tanya? Ada siapa yo? oh. Oke, oke, lanjut tepuk tuak. Oke, berarti kita next ke program gotong royong. Gotong royong, mantap, mantap. Yang pertama menjadwalkan kerja gotong royong, membangun gorong-gorong, membuat tempat sampah, sanitasi air, pemeliharaan bunga putih merah. Tapi sebelum lanjut, versi lanjut. Kau tidak tahu non. Asu di biareng, asu di ligi amang awi do, asu dikirim amang awi jadi udahnya sebotol. Mati, Bang. Baik, udah. Tuak. Ulangi hitungannya. Untuk program gotong royong, yang pertama menjadwalkan kerja gotong royong. Ini mungkin program dari Porsaut di kampung ya. Kemudian membangun gorong-gorong, program pemerintah, membuat tempat sampah, sanitasi air, pemeliharaan bunga pucuk merah. Ada usul di tempat sampah ini mungkin pengelolaan sampah. Jadi biar tidak banyak sampah plastik di kampung kan gitu. Jadi mereka bisa kan alat pembakar plastik itu kan bisa diadakan sebetulnya. Jadi tidak mengurangi sampah plastik di kampung lagi. Kita kan nggak tahu 10 tahun ke depan kayak mana menumpuk sampah plastik di sungai itu kan. Sementara sungainya kecilnya. Jadi kira-kira gambarannya gimana tuh Gane? Masukan dari Gane, gimana kita hanya bisa mengusulkan kalau dari aku sih kita hanya bisa mengusulkan ke pemerintah setempat untuk mengadakan pengelolaan sampah-sampah plastik. Alat pembakar sampah plastik apa namanya itu lupa aku. Untuk eradikasi plastik lah. Jadi dia dibakar nanti ada satu tempat gitu dibakar semua plastik ke situ. Kalau sampah organik kan bisa jadi pupuk. Mungkin itu yang perlu diajarkan sama mereka nanti. Oke, nanti kita kan coba koordinasi yang usul Tungkani sama perangkat desa di kampung. Jadi kalau itu nanti nggak jalan, solusi yang lain gimana? Jadi kita harus cari solusi yang lain juga. Ya ini aja kita fokus yang di program ini aja Le. Masukan tadi tambahan. Jangan hanya membuat tempat sampah. Iya. Kalau itu nanti mentok gimana tuh Gane? Ya kalau itu mentok ini aja kita ikuti patronnya sementara yang gotong royong membuat tempat sampah. Usul. Sanitasi air, ya. Kurasa sonon, molo gotong royong do, ikan ngamar dalam. Selama ini sudah berjalan sebelum tahun baru nggak gotong royong masih ada payasong gorong-gorong sudah membawa pinggir dalam sudah berjalan. Nah, masalah tong sampah, kurasa molo neng belot ada tong sampah ya di tempat-tempat umum aja, contohnya di gereja, di bawah. Nah, itu aja mungkin. Molo di jabu-jabu do, tapi tong sampah. Nah, sombak lain mah biasanya sampah-sampah sudah blokir di belakang, ibain di si lubang-lubang ibakar di si bakar-bakar sendirinya. Ale molo neng belot ada tong sampah, ya tempat-tempat umum aja, contohnya di gereja itu penting dibuat tong sampah. Kalau ini urusan paling penting. Tapi aku agak mendukung usul ini, agak mantap ini usul Panggini Bay ini. Contohlah satu di gereja, kurasa bisa lagi ditambah satu di dekat pondom ini, satu lagi dekat rumah tulang menek lah. Di sekolah tabai, sekolah buhay. Kalau nama membuati, abang, nama membuati. Pertama sampai si kami busuk. Di sekolah tabai. Kali gotong royong piason setiap hari Sabtu sebelum gereja, mereka ada membersihkan kan? Berarti mungkin di Simanon dibuat sampai baru bakar. Molo di dalam-dalam tuh tabain. Kurasa Simanon nolong buat ijol mai. Nggak masuk untuk pembuangan sampah itu nanti kita buat tempatnya satu di gereja, satu di dekat inilah sebuah serai ini, satu lagi di dekat rumah tulang menek. Nanti kita informasikan ke masyarakat pembuangan sampah biar teratur di sini lah gitu.
Baru no kan bisa diusir kon di membakar penuh kan dibakar meno nih. Molo songonau abang guru ketua sudah selalu. Nah, kurasa molo sampai bak sampai kita di gereja baju tabai pertama. Contoh barang. Contoh kepedulian kita ya untuk gereja dan parorean. Gereja aja dulu kita bikin dulu. Nanti lambat laun mereka akan berkembang menciptakan untuk lahan tempat pembuangan sampah. Oke. Jadi bagaimana kalau kita gagas kan? Apa sampah yang Anda bawa kembali pulang. Karena gereja bukan tempat buang sampah. Kan itu. Terlalu kejam. Sonon, Sonon dah, jangankan membuang sampah. Nah, waktu mula ada bulan 5 tahun 2021, aku paling tidak suka melihat orang merokok di gereja. Itu pun tidak susah sekali dihilangkan hal itu. Ada copot tadi. Oh, itu paling agak saya panjang, tidak suka agak panjang merokok di dalam gereja. Edukasinya tuh ya, agak panjang. Ini top. Alai molo tatuhor. Itu harus kita berkoordinasi dengan majelis gereja, terus yang lain-lain lah. Kalau hanya kita bilang gitu nggak bisa tulang itu. Nanti kena bursik kita nanti. Makanya kin hudoko namang guru, kita bikinlah tong sampah di gereja. Nah, nanti kan adong do akan apa sebulung no peyasko nih memblok sampah. Nah, nanti orang itu akan tercipta sendiri di mana tempat pembuangan sampah. Kita berikan apa dulu? Kepedulian kita aja dulu. Kita berikan tong sampah di gereja entah 6 atau 5. Nah, itu saya rasa sangat bagus. Gimana contoh ini? Contoh saja, Le. Di Tapi gereja. Boleh juga dulu dicek. Namanya gereja, sejauh yang kita tahu di Bona Pasogi ini, gereja tidak ada kamar mandi yang bersih. Kan gitu kan. Air pun susah di kamar mandinya. Nah, terus? Itu dicek lah dulu. Jadi kayak mana kamar mandi di gereja itu kan. Mungkin perlu kita pikirkan ya. Kesayangkan juga pengurus dari kampung nggak mau ini, nggak apa sinyal nggak ada, apa mati lampu. Iya, sampai sekarang itu aku telepon ya. Itu kan memang nanti kita harus komunikasikan sama mereka. Ya kan kita hanya menganggarkan di sini semester 1, semester 2 dan apa programnya. Nah, nih, kalau memang kamar mandi itu memang betul itu yang dibilang tunggal itu kamar mandi. Awak aja pun laut belakangi kamar mandi itu bagus mah tuh turun di kopi. Apa gunanya kita bikin tempat sampah? Kamar mandi kotornya di bagasani tak sanggup tong cuma berdua tur kopi ida Pak. Emang itu kamar mandi di belakang di gereja. Kurasa lebih prioritas kamar mandinya daripada isena mula kali jalan lah gitu. Isena mula natalin tambaru di hutan. Abu dawa hutan. Soal dia kondisi air kamar mandi bere. Seperti yang ku bilang seperti nodok konima. Batu magut di batu di kopi. Ada yang usul channel. Umpamana mula-mula dia dong atara-atara ni bulanon beda bulan 3 mak. Bisa mendukung hata sepakat 2 kata di gereja masalah-masalah dukung deh. Ya dukungmu. Masalah ini, masalah WC, masalah rokok tadi. Bisa, aku sangat setuju. Meloro sekarang. Sono. Maksud sono Bang. Maksud itu kan mulu abang kan yang mendukung asa ulang mariset di bagasan gereja kan? Enggak, dia perjolo kamar mandi perjolo. Oke. Jadi sono mau jorong usul kulbah alana kita kendala di air ya. Bagaimana caranya kita mengelola dan mencari mata air di seputaran gereja? Karena adanya air itu kok adanya air. Iya, kadang-kadang kan hidup, kadang-kadang mati. Nah, mulai tahun 2021 bulan 5 memang bagak doeki. Isi dong. Tandon ini lo perlu tuh sih tandon. Iya, bisa juga masuk bagus. Tergantung kita koordinasi membilangkan orang itu buat penampungan agak besar, hidupkan kok sampai penuh. Berapa meter kita buat baknya. Betul. Sama masyarakat situ. Masuk. Jangan dibuat ember. Di situ mau di situ. Bang, di belakang gereja ada dong nabal Bang. Memang naso dirawat, Bo. Di belakang gereja itu ada bak besar itu kamar mandi. Iya. Memang tidak dirawat, tidak dibersihkan. Dengan apa ya, Son? Dengan apa darat naik. Nah,
sewaktu mengkomen itu di kampung, kita dukung nggak semua pengurus ini. Jangan nanti mengkomen itu nggak ada kami dukung itu. Agak payah juga nanti. Mantak dia yang boru. Pada saat amang boru kondisi kita zoom. Bukan, aku nanti kalau pulang kampung, aku minta permisi sama Pak Hanger, aku mau menyampaikan sepatah dua kata. Oh, dengan ditabain zoom di sini, zoom bersama sama ruas gereja. Sepatah dua kata di maksudnya udah di pas lagi gereja. Selesai kebaktian mana ini? Iya, pas dia kebaktian lah. Kalau menurut saya kalau pas kebaktian enggak usah bawa pas lagi entah sama guru sama sintuannya aja mungkin lah, atau sama pemuda. Mungkin dibahas saja sama mereka secara pribadi lah, nggak usah diumumkan di gereja. Ya itu maksud saya. Jadi kan apalagi kamar mandi itu kan dekat sama ruang parhalado, dekat sama altar kan itu. Masa itu tidak dijaga kebersihan? Justru karena itu makanya kita biar kita sampaikan sama semua majelisnya sama ruasnya juga. Nanti mau tembak. Kalau tembak langsung. Biar nanti bagusnya kita sarankan aja supaya muda-mudinya itu buat jadwal hari Minggu. Jadi semacam piket gitu. Itu aja diusulkan menurut saya. Berarti untuk hal itu nantilah kita lanjutkan bahas itu. Berarti itu nggak bisa kita putuskan kalau masalah itu. Ya ini berarti sepanjang tahun lah ini ya. Jadwal gotong royong ini programnya ya. Ya sepanjang tahun itu. Tadi berjalan terus. Saya dengar tadi masalah apa plastik, ya kan? Ini ya. Didengar apa lah dulu ya, nggak usah di apa dulu istilahnya kalau cocok ya apalah. Kalau masalah plastik itu kan menurut saya kan bisa digunakan lagi, didaur ulang atau di apalah kan. Jadi saran saya kalau bisa sampah plastiknya itu dibuat bukan di depan masing-masing. Nanti ada satu orang siapa yang bisa kelola menggunakan atau mendaur ulang orang dari kampung kita. Itu didaur ulang dia gitu. Jadi selain sampah kita terbuang atau sembarangan, ada juga nilai plusnya dari situ gitu. Ada nilai ekonomisnya dari situ. Ada orang kalau bisa dari gotong royong ini dulu pernah udah kusulkan memang sama kepala desa ya, tapi memang mungkin banyak programnya belum berjalan, jadi belum dihiraukan sama kepala desa dulu. Maksud saya Paruyan ini kan hanya pertanian sumber perekonomiannya. Kenapa tidak kita pikirkan kita buat itu menjadi satu desa wisata? Contohnya sekarang banyak anak-anak di kota itu mencari sawah untuk belajar nanam padi. Nah, kenapa nggak kita pikirkan ke arah situ dari segi gotong royong ini? Jadi masyarakat nggak cuma dari menunggu hasil panen baru ada uangnya kan gitu. Itu mungkin perlu untuk jangka panjang nanti Pak Ketua. Ya, kayaknya itu untuk jangka panjang hitungannya itu masalah yang kayak bilang hitungannya itu. Iya, tapi kan melakukan itu dari awal kan. Ya, bisa. Dari keluarganya melakukan itu, bukan langsung tiba-tiba kan. Berarti sudah. Oke, menurutku mengenai sampah plastik, sampah segala macam, menurut aku tidak perlu panjang menurut aku. Ya. Panjang bahas kita bahas karena sampah plastik dan sampah nasi itu di hutan bukan menjadi masalah sebenarnya. Bangun ya hutan, sampah belum kok. Sampah mana sampah juga kan. Nah masalah sampah menurut aku termasuk dalam bagian gotong royong. Apakah perlu kita buat tempat penampungan sampah? Ya aku tidak perlu. Karena mudah tanya kemudian berapakah sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga per hari? Hampir rasa sanggup. Soalnya koni
bersih anak kita nih masih masuk di band di bekas itu tuh sudah selesai kan. Aku udah pola terpulta bahas panjang lebar mengenai sampah karena bukan masalah besar. Memang ke depan iya, tapi sendiri aku udah pola perlu. Oke. Oke, untuk yang terakhir program gotong royong Mulak Tubona Pasogit ini di 2023 tuh kita canangkan ya. Nah, anggota Rengotuson karena ini adalah program puncak. Memang kita canangkan di 2023. Tapi perlu tabayan songon woro-woro, songon gauna. Aso mulai sanari membuat halai harus si gubernur tadi tahun 2020 di puncak naung. Aduh inti kegiatan. Semulai masih dia ke pengaratui akan menabung ongkos mulak, memulai dipersiapkan. Akan mempersiapkan cuti, mulai dipersiapkan. Masih dia dipersiapkan. Maksudnya ulang mendadak ke Cugoton, tabain undangan segala macam. Memang ini bukan program tahun ini, tapi woro-worona perlu do tabain bahwa kita tahun depan akan melakukan acara temu mulak pulang bersama atau luar nih program martabe mulai bersiap mesti kebutuhan bahwa tahun depan aku harus pulang jujur tahun on BT pengunjung di tahun on di kan masukmu Pung ujungnya tahun amat tuh ujung di tahun tahun depan kan ujungnya tahun amat tuh istilahnya mulak indah nih bukan ujung tahun on tahun depan tahun 2023 akan kita buat itu di sekitaran bulan-bulan 6 bulan 7 di mana libur sekolah. Oh itu oke. Jadi dokia omak katai do na diuta dot akadol-doli kan. Dak pala perlu dihabis di program-program mulai. Nah perlu dihanu aing tunjukkan di mana kepedulian kalian ke Parurean. Jadi artinya nah soal kita bahasi taman baca itu sangat mendukung. Itulah dulu kita yang benar-benar kita wujudkan dulu itu taman baca biar kelihatan kepedulian kita ke Putra Parurean. Itu kita dari Parurean. Oke, sambut me hatanya mangi isi dulu ini mangi nama kakai perlu 2 tahun dan bicara di sini. Ulang hanya tunjukkan kepedulianmu. Perlu ada sampai alai. Harus dibekpo juga. Mudah sebagai naposo, mengundur naposo. Harus pikirin naposo. Harus karang taruna. Ada program karang taruna. Alana sonon atau mereka. Permintaan nih. Oke. Begitu pun. Kita pangarato hanya mendukung. Ini harus kita pegang. Untuk gunakan maka sonon, anggus halai, indah lamar kerejo. Untuk gunakan baik KUD, anggus halai kemalas. Untuk gunakan baca, salam baca. Ini memang perlu kita tiup sendiri setahun bahwa kita Pangarato ingin membangun Hutata, mendukung Asubiado Hutata maju. Tapi baik dalam pelaksanaannya mereka lah pelaksana, mereka lah pelaku. Jadi mudah roh hatan yang tunjukkan merah mulin halai, bukan begitu. Mulai soalnya prinsipnya, mari buat program, mari kita buat program di dalam program tak minta dukungan tu Pangarat itu yang lebih baik. Itu artinya sonondopu yang taman baca ini kan yang membacakan anak, bukan pemuda-pemudi, bukan orang tua ya kan. Urasa ima tuh wujud konjolo ta paling utama terobos maju ijo asa haberengan harus sama-sama saling membutuhkannya. Ibaratnya mereka pun ada program merasa memiliki. Jadi soal pengotes, soal hasil pakai aku, mudah dong soalnya kata ini perlu buka pikirannya lagi.
tunjukkan coba kamu aduh nak puasa 2 tahun aduh kita mulu aduh dibawa kamu aduh program mulu ini mari kita sinkronkan dengan program kita. Jangan-jangan untuk menjalankan program, jangan-jangan setelah kita buat ini adong si Karang Taruna pelaksana program tahun sudah bisa Karang Taruna bisa jadi kan. Ini segala macam. On sorong Taruna. Anggo Holland nago marlife de marmi itu di ada faktor tua. Aku terserang dek orasi. So non, Taruna maybe nang sama marmi ibadah. Tapi perlu hal kita ajari ulang di sana di kesempatan sonon ekonomi senari di keluarga masing-masing di kota mulai bagus berkembang dan mereka pun menunjukkanlah program-program mereka apa yang mereka lakukan di sana kita akan dukung kalau mereka ada jangan kita menunjukkan pengarap bukan so kalau kita ditanya pengarap tuh apa gitu bukan di situ aku tinggal nah karena itu kalau mereka bilang kayak gitu salah itu bukan jadi sonon nah kan kalau pulakan Karang Taruna ya Karang Taruna sekarang membuat surat permohonan kepada Gultom pengusaha penebang kayu agar diadakan perlengkapan oleh mereka untuk bagian olahraga. Iman ektor robosan dari Karang Taruna. Serta Jepunda. Sangat bagus. Tidak semua caranya. Apakah mereka sudah melakukan program kegiatan di bidang olahraga? Tunjukkan dulu. Ulang betul. Nunggah. Orang nggak tahu dong. Orang terus berbola. Maka sonon. Apakah mereka misalnya semua di bidang ekonomi mereka juga bisa membantu. Di bidang pendidikan mereka bisa membantu. Mereka tunjukkan kerja, kita akan dukung. Ya. Kan apa yang kita saksikan selama ini di dunia maya, Holland Marmi itu tiap hari. Allah. Ini mana ada tahu bocoran dasar Karang Taruna ya. Oke, Mak. Lanjut, Mak. Baca 10. Program ini disimpulkan ke program ini. Sebuah tempat tertutup acara tahun. Andon sedungi hitam andon DPH, ketua, bendahara dan sekretaris. Duna tutup sekoni Karang Rangi mandan bersaji anggaranna baru takhir tu grup. Ima ususanau. Roti telang masalah Karang Taruna itu kepengurusannya dia gimana? Udah kepengurusannya? Enggak, lengkap bi. Ane gereja di. Ane poso bulung bi. Ane Karang Taruna. Ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya ada. Lengkap. Iya. Lengkap. Ya ada masalah Pak Ison. Untuk lebih mantap Karang Taruna ya, perlu dinotariskan. Biar kuat dia. Ya, bisa dia bicara. Ya. Iya. Tapi kalau hanya Karang Taruna kayak gitu-gitu aja, kalau dia untuk berbicara yang kayak dibilang Tulang tadi kurang kuat dia. Tapi kalau dia udah dinotariskan, kuat dia nanti. Jadi isi naik ketua di Karang Taruna. Ketua, molodak salah onar ketua siado isirna. Udah gua tuh tanah marga tidak. Nah jolo nere siaha anak di marga sombing na di ada sidang si abang serbe isi deteksi. Ada si Roma mak itu si Roma. Isi dan gorni lain. Coba dia tulang komunikasi sama dia. Kalau ada nih sudah berini isi dan gorni ino aing amang jo. Terserah coba kalau bisa tulang komunikasi sama dia, mau nggak dia bergabung di sini? Nanti kalau ada ini pembahasan, biar kita coba edukasi sama dia. Lagi marede dua lagi senari, lagi marede. Betul alai ukordasi mau joda isen senari betul pergantian. Kayak dibilang Tulang tadi, kita bukan nggak suka Marmi itu. Cuma kan kadang-kadang kan miris hati kita. Marmi itu sampai suara 5 bisa, di gereja suara bass nggak kedengaran. Nah itu kadang-kadang jadi markor dua lidah, markor dua li gitu ah. Masuk begini Tulang.
Kalau di Parmituan sampai ke Hanapan kedengaran suaranya. Coba kalau di gereja sampai ke rumah Tungganai Perhangit nggak kedengaran suaranya. Itu Anggo markor analisi dah. kan pemain dibilang dari situ ada kemarin dia mahita nomor tahun. Nah, coba dulu tulang di rumah Perhangit, kedengaran nggak suara dia? Coba kalau kami itu lahir di Pak tua, tulang di hadapan pasti kedengaran suaranya. Nah itu kadang-kadang perlu kita kasih masukan, maksudnya bukan kita nggak suka orang itu live di Pak tertua, cuma kan harus berimbang lah dia. Oke, lanjut tahu mak. Mesti bahas musia nah. Jadi itu karang tahu na HP, ubah petrobos. Minta tolong sama tulang, coba komunikasi sama ketuanya, kalau bisa dia bergabung di sini ya monggo. Oke, siap. Jadi perlu nanti kita kasih masukan biar bisa di Pak tertua itu nyanyi di gereja trio. Iya nggak apa-apa kalau memang tulus dia nyanyi trio kan nggak apa-apa, bagus itu. Jangan di Pak tertua berjam-jam tahan bernyanyi di gereja satu lagu aja nggak bisa tampil trio kan agak so kita naposo na jolo ang guru. Itulah mau kita ini. Lanjut. Nah, tapi intinya lanjut aja Mak, jam 10. Ya, tapi intinya gini. Untuk tekanan itu gua rasa udah selesai pembahasannya. Intinya jangan mereka menanya kita tunjukkan merahmu. Kita cocok lalai pekerjaan. Tidak Allah tinggal dihutai. Makanya dulu sakti dia rupa. Kita undang dia masuk. Kita undang dia masuk. Tunjukkan dulu di sana ada kaum melakukan apa. Mintalah diskusi sama kita bantu. Gitu dong. Baru cocok kata yun. On hor nomor itu apa? Oke, lanjut Pak. Karena masih penuh rasa aja 10 leton. Aso semangat kita meeting kita di berikutnya pun kita meeting tidak terlalu berlarut. Aso semangat putuskan makin sudah ada tadi dibuat sekretaris. Nah kita putuskan lah ini dan usulku adalah kita nggak mungkin membahas sampai detail anggaran di malam ini, tidak mungkin. Jadi nanti urusan BPH lah itu ketua sekretaris bendahara mengarang-rangi berapalah anggaran masing-masing program ini, kita kirim ke grup baru kita nanti jumlah lagi. Ini usulku asal tutup. Oke telah. Jadi kalau kira-kira udah clearnya semua, maksudnya biar diulangi tunggane inilah sekretaris dulu apa yang tadi yang kita udah putuskan. Oh Bapak Hana. Tarik Jo Bapak Hana. Tarik Bapak Hana segala Jo. Amang Jo mangaleseng hidup bah. Tarik Jo segala Jo. Onde mande. Tak bonai. Bapak si pare naraku son dia berminon. Tapi saya di bagasan. Tunggane Awi dari Palembang sana. Ati ketua harus di sini kita malam ini ketua. Jadi sebelum kesana tulang biar dibacakan tunggane si Awi dulu. Oke. Baru kita ini kesana larinya. Ya halo. Kesimpulan rapat kita malam hari ini untuk rencana program Peduli Bondowoso periode 2021-2023. Yang pertama dari segi kerohanian, mendukung kelanjutan pembangunan Sopo Angkola, ini programnya kita plankan di semester 1. Yang kedua dari bidang kesejahteraan, kerjasama dengan aparat desa untuk membuat lampu jalan, diplankan di Februari 2022, menggagas pendirian KUD atau CU di program 2022, nanti dikoordinasikan dengan Hendra. Kemudian menanam bunga pucuk merah, plannya di semester 1 sudah selesai. Kemudian dari program memberikan Sipolas Roha diplankan di semester 2. Dari bidang kecerdasan yang kita prioritaskan di tahun inilah untuk mendukung PAUD SD, mendukung pembukaan rumah baca untuk PAUD SD dan SMP. Kemudian di semester 2 nanti yang kita prioritaskan adalah mempersiapkan les bahasa Inggris dan mendukung anak berprestasi. Reward bagi anak yang berprestasi. Dari bidang gotong royong,
untuk program gotong royong, membangun gorong-gorong, membuat tempat sampah, sanitasi air, dan pemeliharaan bunga pucuk merah. Ini kita gagas untuk bisa diusulkan sepanjang tahun. Jadi tidak ada prioritas yang mana, mungkin apa yang mereka kerjakan kita dukung. Dan yang terakhir, Mula Tubuh Napas Sogit di 2023, pertengahan tahun atau bulan Juni 2023. Itu saja mungkin untuk rapat. Oke. Jadi sudah dibacakan tumpangannya rapat kita malam ini, tanpa mengurangi rasa hormat sama tunggane, biar nanti kita besok kapan biar dicoba di grup yang kita udah putuskan, biar sama-sama kita melihat, membaca, mana tahu ada mau dikoreksi, biar kita koreksi. Terus tadi masalah untuk anggaran nantilah kita bahas berapa kira-kira anggaran program yang udah kita putuskan. Halo. Halo. Bisa nakin terbagi tuh kan ya? Terbagi. Jadi berarti udah bisa nanti bisa tunggane hasil rapatnya tunggane ya? Bisa. Sorry tadi terputus. Oh, telepon masuk. Biar saya ulang itu kan, nanti biar coba di-share hasil rapat kita malam ini, biar bisa kita lihat, kita baca, mana tahu ada mau kita koreksi, biar kita koreksi. Iya. Tapi kurasa koreksinya nanti sambil berjalan aja. Tadi kan udah kita sepakati programnya. Tinggal kita share nanti di grup itu masalah kapan mau dieksekusi aja. Oke, tuh kan, oke. Biar nggak bolak-balik kita kan. Nanti tengah jalan kita bahas lagi. Maksudnya kalimatnya mana tahu kurang pas gitu. Oh, oke. Ketua. Sewaktu-waktu utelepok kamu molo hari ada kamu op karejo. Apakah hanya hari Minggu? Malam Minggu. Mula jam kerja di Jabu standby jam berapa? Jam 8. Oh, jam 8 ya. Oh, Oke. Jadi atau mata takkan lagi hasil rapat pada keputusan anda pula taulahi be masuk cepat. Oke. Jadi di luar pembahasan Mas Sobut tulang nenek berangkat ke Jakarta karena udah dapat kerja tulang nenek. Ya puji syukur sama Tuhan, walaupun saya harus merasa sedih. Kenapa aku bilang sedih? Karena begini, tadi orang rumah juga udah berangkat ke Pulau Nias, saya antar ke Bandara Kuala Namu dengan air mata mengantarkan kamar. Jadi sebetulnya saya yang semangatnya ya, kalau perasaan saya sekarang masih sedihnya. Tadi saya mengantarkan anak yang saat itu aja ke Pulau Nias, karena gini, dalam program orang ini kan 5 tahun mungkin baru bisa ketemu kami. Jadi mulai malam ini aku di rumah sendirilah. Selama 5 tahun. Ditambah lagi tulang taman, besok akan berangkat ke Jakarta. Padahal harapanku bisa bertukar pikiran sama tulang taman. Rupanya dia pun besok juga berangkat ke Jakarta. Jadi inilah sendirilah aku sepeda ini. Sendiri di rumah, masak sendiri, menggosok sendiri, semuanya sendiri. Jadi mohon dukungan teman-teman pengurus biar ya aku cuma itu aja, biar aku sehat di umur yang 50 tahun sekarang kan agak rentan penyakit. Yang kutakutkan ada entah apa aku di rumah sendiri kan nggak tahu apa siapa mengadu, nggak tahu aku siapa mau kugoi membilangkan ini sakit gitu. Jadi mulai malam ini aku udah sendiri nih di rumah ini.
bagi Ami. Minta dukungan doa lah dari kawan-kawan Andespar semua. Inilah sakitnya kalau udah pekerjaan orang rumah harus berpindah-pindah. Dari SMP udah kos, sama pun kos. Satu ngopopung limu. Udah mau tua pun kos juga. Jadi walaupun gitu saya tetap semangat untuk Andespar ini. Biarpun tulang taman besok pergi juga, nggak tahu aku sama siapa lagi curhat-curhat di sini ya. Ya udahlah, los lagi gitu. Ulang mandi, los, ulang Nggak bisa, macam. karena aku merasa sedih, nggak mabak gitu di ke rumah tulang taman. Karena perasaanku sampai sekarang masih sedih. Tadi video call sama anak kita di sana udah sampai langsung di Gunung Stoli, masih nangis juga aku di sini. Cuma kalau di rapat ini nggak aku nampak kan lah nangisku, malu lah aku. Boleh lah nampakkan sekali. Biar kami lihat dulu lah nangis. Betul. Jadi aku itulah, mohonlah dukungan dalam doa biar aku sehat-sehat walaupun aku sendiri di rumah ini. Yang kutakutkan tengah malam tahapan terjadi itu yang nggak ada yang mau goib. Nggak ada mau goib sakit ini gitu. Bah, ulang mengurus cukup aus nih sama Marcos di Jakarta. Hah? Sarupa doamu. Marcos nau. Oh, Itu dia udah pindah udah. HP dongan ini udah do si HP si Tinambunan nanti. Oh, buru na dialak nih ya, buru ni namburu ni nang udah mau kandung. Oh. Ini namanya dok ni mana? Jadi pulang. Jadi dia pindah Jakarta dia. Tangerang, Serpong. Oh, Tangerang. Oh, dia masih ada kawannya nanti si Marat ada sana, si Lijen ada di sana. Si Kurang lu dong di mana Jakarta, Don? Si Cancer. Aku tak ada lagi kawanku di sini. Mudah-mudahan kasihan deh lu. Jarang lu jumpa keluar. Kasihan deh lu, ketua. Jadi si Ayah nggak tahu di mana-mana bimba ya. Kadang-kadang dari sana, kadang-kadang dari sini kan ngerti. Jadi Pantas udah tahu ekel nih opuk 10 non. Masalah. Jadi perlu dipindah warna sari sampai kena enggak? Ada apa kira tu dia? No nak dia makan rata maju hita jo. Ada itulah. Aku izin aku leh menirukan ini lu. Udah nggak mau dia tidur. Enggak, maksudnya Oke, ya. ada tulang. Gimana? Ya. Oh. Gimana? Mau kita bahas enggak yang di kampung ini sedikit bentar enggak? Tapi tadi masuk udah dahlan. Dia mau membahas itunya tadi kan, nggak ngerti juga aku. Tapi itu udah aku sampaikan sih sama kawan-kawan di BKSDA. Jadi maksudku kan biar orang itu di kampung nggak dimanfaatkan sama perusahaan, itu ajanya. Karena itu ditolak kan itu yang diapakan sama pengacara Bangun Siregar itu di Sumba de Bata. Ya. Jangan nanti jadi keluarga kita semua di kampung diapakan sama perusahaan itu kan itu. Iya, menjaga itunya kita dah. Pernah juga aku komunikasi sama Tulang DH, aku bilang, Tulang, sepengetahuan Tulang, dulu saut itu hutan lindung apa hutan produksi? Kata Tulang itu hutan lindung. Iya. Nah, kalau hutan lindung berarti udah nggak boleh lagi lah sebut kerja. Itu nggak bisa. Dia si Gultom ini kan di Tanjung Merawat tinggal. Aku telepon. Jumpa dulu kita, aku bilang. Aku dari LSM Petai, aku bilang kan. Jumpa dulu kita, aku bilang. Nggak mau. Iya. Jadi, benar. Gane, begitu dah. Bang Berudah. Stokin jauh Makatayo dari Situlus. Situlus terlibat dalam lingkaran itu. Dia bekerja di samping. Kalau memang dia itu tidak ilegal, kenapa keluar kayunya sampai ke Medan ada barcode? Kan Kalau barcode kayu itu bisa diurus di taman. Iya, itulah bilang. Jadi waktu dia datang ke kampung itu dia bawa dari dinas kehutanan ke kampung. Ku bilang, kalau masalah baju apa segala macam itu banyak aja di toko dijual itu. Tetapi yang paling utama, saya lagi suruh dia ini
mencari surat SK-nya aja. Cari kan Itu kan dulu SK-nya kalau sudah kamu dilampirkan. SK Nah, itu bisa dilihat di website BKSDA. iya. Nah, sekarang Jadi aku bilang carikan dulu itu ke sekretarisnya. Kalau memang ada nomor berapa, kamu foto kirim sama saya. oh, Kan itu surat Noeng. pengelolaannya maksudnya. Iya, cuman sampai sekarang Oh. ini saya belum dia dapat. Saya adakan komunikasi di balik layar sama dia. Memang tidak ada SK-nya karena kan adik kelasku kan di KPH itu kerja. Jadi ku kirim sama dia beritanya itu. Tidak ada ini Bang pelepasan katanya gitu kan. Nah, makanya kita bilang begitu, tapi nggak tahu ya. Jadi aneh tanggapan orang itu di kampung, kita juga bingung. Jadi usahanya si Gultom di Medan itulah Hotel Antares Jalan Singamangaraja, itu hotelnya itu. Ya. Itu hotelnya, saya pernah nginep situ kemarin itu waktu pulang itu Hotel Antares itu dua Hotel Antares di Medan itu miliknya dia. Ini siapa? Si Gultom itu pengusaha itu, baru Lubis itu istrinya. Oh iya ya. Tapi sejarahnya Antares itu dia dulu tukang esnya itu. Tukang antar es. Iya, memang dia lah sudah itu. Oh dia nih. Dia kan ketua Raja Sonang se-Indonesia. Dia ketua Raja Sonang se-Indonesia. Jadi saya masih suruh si Tulus itu untuk mencari SK-nya. Kalau sudah kamu dapat nanti nomor SK-nya aja, kamu foto kirim sama saya begitu. Cuman ini masih nunggu-nunggu. Ya itu harus pintar-pintar saya nanti sama sekretarisnya itu untuk mencari data ini. Dia bilang gitu sama saya. Jadi gimana? Ada lagi? Ada lagi informasinya tulang? Kalau ini dah dapat kabar di tanah salin mana? Dah dapat kabar di tanah. So HDP dang dapat HDP. Dang dapat telepon di mana tidak bisa dihubungin ini. Sabar aja. Kita semoga dapat di mana. Oke lah, berarti sementara sampai situ dulu kita bahas masalah itu. Soalnya ini pun udah pada hilang semua ini, gak ada lagi orang ini. Iya, nantilah agenda kan lagi karena udah dahlan pun katanya mau membahas ini ya tadi ku dengar. Ya ini ya dibilangnya hari itu. Alai kapung ida bahas, bawa kapung itu masuk usia itu grup tahun. Ya, apa-apa, jangan dulu. Karena apa? Karena aneh tanggapannya, kita hanya mengingatkan tapi dia emosi, kan nggak cocok gitu kan? Sebagai adik kita hanya mengingatkan kan, pastikan dulu Bang izinnya kita bilang. Tapi bahasa yang di bawah ini kan ngeri-ngeri semua ini kan. Jadi kita yang bersihan taman di situ. Pas minum tua pula dia kita bahas itu kan. Nah, makanya jangan dia membahas. Jangan kita membahas segala sesuatu yang penting sambil minum kan itu. Iya. Kita peminumnya cuma nggak pernah kita membahas sambil minum kan itu. Metong kan dokter di mana rehe? Aku lagi minum tua doa udah terlanjut itu terus tegas. Bersambung mah. Ya itu aja kalau ditanya dia pun kita hanya memastikan surat. Cuma dari BKSDA sudah kutanya itu tidak ada, tinggal nanti aku diarahkan ke KPH Pandan karena pengelolaannya itu di Pandan ya kan. Nah, jadi tinggal menunggu arahan dari orang Pandan lah. Nanti kalau apapun hasilnya dikasih ya aku share aja sama kita karena kita hanya sebatas menginformasikannya, bukan bisa kita menindak kan itu kan. Nah, tapi kalau bisa bukan nggak senang kita ada perusahaan di kampung kan, berarti berkembang kampung kita. Tapi jangan pula dia ilegal, masyarakat dibodoh-bodohi. Macam di Humbang kan gitu. Macam yang di Humbang itu kan kayak gitu. Pertama dikelolanya hutan lindung. Sama modelnya kayak kita ini, pakai izin Natutuani Huta. Tiba kedapatan sama orang kehutanan, ditariklah hutan lindung ini kan. Nah, alasan perusahaan itu tadi. Ini ada tanda tangan Natutuani Huta, mana gantinya ini tanahnya ini. Nah, wajib tanahnya dikasih. Kan itu yang kita jaga. Enggak dikasih. Siapa nama si Gultom itu? Alboin 1 apa namanya?
Iya. Oh, memang Dan pemilik Antares Pak yang itu ya. iya, tapi dia nggak pernah Iya. muncul di depan itu. Dia kan kontraktornya TPL nih itu. Iya, maksud keuntungannya Hotel Antares punya dia berarti. Iya. Punya dia, Seandainya punya dia. kita kejar pun itu Le, dia masih bisa mengelak karena kan dia hanya kontraktor. Itunya kendalanya semua illegal lodging itu karena yang ngerjakan itu tidak ada perusahaan yang besar itu. Dia Selalu dia kontraktornya. memang bukan dia kontraktornya, dia memang pemain tunggal. Dia baru saya dapat informasi dia masukkan satu kontraktor untuk menambahi tenaga di kampung alat berat. Ada Ya, masuk Persada Group itu kan? kontraktor baru. Iya, dia Persada Group enggak kan? informasi dari Situlus, dokter di mana, adong dibuat di mana misalnya kontraktor lain untuk menambahi alat berat untuk penerbangan, untuk mempercepat. Jadi join dia sama kontraktor yang lain. Dia panggil Sekali gitu nah. Nanti tengoklah coba Kalau- di Kalau Google Earth itu. kalau kemarin kan dia main tunggal sendirian dia. Nah. Sekarang dia tahu kontraktor lain untuk bergabung sama dia mempercepat untuk penerbangan kayu ini. Ya, masih hutan alam kan akhirnya kan dia dibikin jadi PIR-nya nanti itu kan. Perhutanan inti rakyat kan. Nah, Betul. Jadi sampai karena aku dapat sampai informasi dari lay kita si Riki Tambariki dari orang Mamak Sirui kan itu kan HRD-nya dia apa sekarang istrinya di TPL. Nah, yang kutanya, itu kontraktor di TPL. Oh, kontrak ke Persada TPL Ya. Oh gitu. Makanya dari situ aku dapat informasinya kalau itu kontraktor TPL. Karena tidak akan berani dia mau menebang hutan lindung tanpa arahan perusahaan besar di belakangnya. Betul. Jangan nanti kita menyelamatkan leher kepala desanya ini. Jangan nanti dia digolkan orang kan itu. Lawan dia bukan cuma perusahaan, LSM ini sekarang lawan dia yang susah. Makanya Jadi udah coach Tulus, kalau itu hutan lindung ditebang, dibagikan ke masyarakat itu mustahil dan bisa dia bikin akte notaris SHM tanah itu tidak akan mungkin kecuali bisa. itu bisa lahan lindung itu bisa digunakan untuk masyarakat dengan catatan membuat perumahan. Kalau untuk dibagikan ke masyarakat kurasa tidak bisa, hendak jebol itu bilang gitu. Kalau untuk perumahan bisa, untuk hutan lindung bikin dari pemukiman. Tetapi pemukiman itu diizinkan, diberikan apabila pemukiman di Desa Parurean sudah padat penduduk, baru itu diberikan, diibakan oleh pemerintah untuk masyarakat. Tetapi kalau dilihat sekarang masyarakat lahan kosong masih banyak untuk menjadi pemukiman, rasa mustahil itu bisa diberikan itu, sama kalian. Ternyata itu sumber air ke kampung itu dulu saat itu. Intinya gini air aja kita lah. ke kampung dari situ semua. Kalau itu benar-benar hutan lindung, memang nggak bisa dikelola, itu aja intinya. Iya. Bisa kita lihat di sini sekarang hasil penebangannya itu. Sebentar aku share ya. So aktif kena pungon pada tahun, dokter? Enggak. Udah keluar kayaknya. Tulang merah udah keluar. Ini iya. So untuk berhak dari mana bah? Ke perusahaan mana pindah udah itu? Aku kurang tahu juga. Pekerjaan baru lagi dia ini. Nantilah kalau udah kerja dia kita tanya tunggannya. Kalau udah maksudnya udah masuk kantor nanti dia. Kan udah RSM juga ya kan? Hah? Udah RSM kian dia dari Bentul itu kan? Iya, dia ini udah. Ini aja apa? Kayak Grab itu apanya? Maksudnya perusahaan modelnya. Oh. Gitu. RSM dia hebat lah kemarin itu, setengah Indonesia pegang dia kan. Itu loh. Minta pensiun diri laki-laki. Iya gara-gara minta pensiunnya. Iya gara-gara besar apanya? Gara-gara besar pesangonnya.
Nggak tahu. Oh. Dikasih opsi ya, kasih opsi mau pensiun atau lanjut ya. Karena kan perkiraan tulang itu kan cari kerja kan masih gampang. Cuma Iya. kena COVID, itulah masalah. Pas kena makanya. COVID dia mundurkan diri tuh. Itulah makanya. Oh. Itulah efeknya. Belum COVID. Ya, belum. Setahun lagi lah baru COVID. Banyak yang gampang aja aku mencari pekerjaan, pengalaman sudah segini gitu nah. Gampang lah kalau dia sudah itu sudah gampang. Iya, Kalau nggak tapi pada COVID, saat dia setahun kemudian mau melamar dia sudah COVID. Banyak itu. Nah inilah kalau dari pembahasan sama orang BKSD itu inilah dolok saut itu yang ditebang itu ini. Nampak kan yang botak-botak ini? Oh itu yang putih-putih itu. Iya, udah lebar ini ditebang ini, udah berapa ratus hektar ini. Yang putih itu kan ya? Bukan, ini yang hutan kan nampak yang hijau lebih. Di samping ini kan banyak yang macam ladang-ladang ini kan. Oh iya, Ah. oh ini ya. Iya, ini penebangan. Oh iya. Dia kan bukan cuma ke Parurean dia bikin seperti itu. Jadi semua desa-desa yang di dekat Dolok Saut ini semua disiram sama dia. Berarti udah luas Kan berarti itu. semua ini. Ya udahlah. Bayangkan aja ini apa? Enggak, Sorry. Sorry, mana Parurean? Udah serius gitu kok. Kok sampai sekarang masih bisa jalan dia? Ya namanya ilegal leh. Dia kan kalau informasi dari orang di Pangaribuan, polisi, camat, semua disiram sama dia. Jadi setiap desa disiram sama dia. Biar aman Iya, ada dia sogok lewat. lah. Nah. Uang berjalan semua ini. Kan di Maratolang, sorry, di Galanggang udah ditolak. Ya, Sumba Debata ditolak. Kenapa? Makanya ditanya orang per Sumba Debata, si Bangun Siregar, kenapa dikasih di Parurean itu masuk kata Bangun Siregar itu, pengacara itu. Ini kan berarti ini sumber air kita ini kan dari GKP Siomomo ini. Inilah dia Dolok Saut ini yang hijau ini. Udah lebar juga lah. Nah, iya maksudku kok ini kali ya udah luas gitu masih melenggang dia. Nah, itu namanya pengusaha leh. Backingnya kuat. Pengusaha kan gitu, tabrak dulu izin, nanti baru diurus. Kalau terkendala di lapangan, baru diurus izin. Jadi nggak banyak dia pengeluaran, mana yang bermasalah aja yang disiram dia kan. Itu kan sumber air ke kampung itu, gunung tadi. Iya betul. Nah, itulah. Ya mungkin orang di kampung karena perusahaan dikasih si Pala Senyiroha orang itu sedikit gitu udah senang, nggak dipandang mereka berapa keuntungan orang itu di gunung sana kan, dari jual kayu, jual rotan, jual satwa, nggak mungkin nggak dapat satwa dia di situ. Oke lah tulang. Ya nantilah kalau ada perkembangan diinfokan pun. Jadi kurasa kan? gitu aja lah karena udah pada hilang ini maksudnya Maharasan Madi kita sehat. Oke. Sehat-sehat lah. Ya. Pun sehat lah. Siap ketua siap. Lajangnya kan? Iya teman. Lajang sedih aku ini. Lajang terselubung. Aduh, nggak tahu lah. Oke lah, harus ada. Oke, Horas.